dinasti, semua dinasti, Bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Artinya memang tensi yang membuat isu politik dinasti ini menguat dan muncul itu tidak lepas dari polemik dari putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam konstelasi politik, hampir semua tokoh sebagian besar kan juga memiliki dinasti. Tapi kan sebenarnya sejauh mana proses prosedural itu dilalui. Itu mempertontonkan wajah Indonesia hari ini bahwa jalur orang dalam itu masih ada. Bahwa revolusi mental yang dulu digaung-gaungkan oleh Pak Jokowi dengan harapan kita bisa adil dan setara dengan persaingan yang fair dan sebagainya, itu runtuh semua ketika Gibran menjadi cawapres. Dulu kita bangga sebagai sesama anak muda, kita bangga ketika melihat anak-anak muda, anak-anak presiden berjuang dari bawah, berkarir dari bawah, kita bangga dengan itu. Tapi kalau sekarang dipertontonkan dengan kekuasaan yang luar biasa gitu ya, yang lewat jalur orang dalam, yang jadi ketua MK pamannya, yang jadi presiden bapaknya gitu ya, kemudian dia jadi cawapres seperti sekarang, mana ada anak muda. Karena itu kita ingin menangkap apa benar ketika Gibran masuk dalam kontestasi itu juga bagian dari politik dinasti ya. Dan hasilnya memang ada 60,7% yang mengatakan, publik mengakui, responden mengakui bahwa ketika Gibran itu maju dia sebagai cawapres, itu adalah bentuk dari politik dinasti. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sudah diprediksi banyak orang dan pengamat bahwa Paslon Prabowo Gibran merupakan pasangan yang rentan. Selain karena figur Gibran yang baru memiliki portofolio menjabat wali kota Solo selama 2 tahun, tapi juga proses pertunangan yang penuh drama, dadakan dan kontroversi. Konsekuensinya, pasangan ini akan mendapat penurunan elektabilitas dibanding posisi hasil survei Prabowo sebelumnya. Terlebih, swing voter yang tadinya bersikap menunggu, kini sudah mendapat pandangan setelah figur paslon mulai terformulasi. Dari beberapa hasil survei terakhir, pasangan Ganjar Mahfud sepertinya paling banyak mendapat penambahan. Begitupun pasangan Anies Amin, meski kecil. Sementara paslon Prabowo Gibran mengalami penurunan. Apa sebabnya? Tidak lain karena kontroversi yang menimbulkan sentimen negatif terhadap pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju tersebut. Dari hasil survei Kompas Senin kemarin disebutkan sebanyak 60% responden menyatakan Gibran cawapres adalah bentuk dari politik dinasti. Sementara 24% menyatakan tidak. Dalam pandangan publik secara umum, politik dinasti itu berkonotasi negatif. Namun demikian tidak semua responden memaknai politik dinasti itu negatif. Pada pertanyaan berikutnya, 47% responden menyatakan politik dinasti menghalangi hak orang dalam berpolitik, sedangkan 41% menyatakan tidak. Artinya, setidaknya ada sekitar 23% dan 60% yang menyatakan politik dinasti tersebut bukanlah hal yang negatif. Survei ini menjadi catatan penting bagi paslon Prabowo Gibran bahwa terdapat resistensi atau sentimen negatif dari publik sekitar 37% yang menyatakan tidak suka karena dianggap politik dinasti. Persentase ini berpotensi bertambah. Mereka yang tidak suka bukan hanya menganggap politik dinasti, tapi ada pula pendukung atau relawan yang tidak mempersoalkan politik dinasti, tapi melihat langkah Gibran sebagai pengkhianatan dan menciderai kepercayaan mereka kepada Jokowi dan Gibran. Sentimen negatif ini juga banyak narasinya berseliweran di lini massa medsos. Belum diketahui memang apakah suara yang tidak suka tadi bakal lari kemana. Angka 37% tersebut bisa saja sudah memiliki pilihan di luar Prabowo Gibran. Bisa pula sebagian pemilih Prabowo yang mulai tergerus
Tentu ini merugikan baik secara moral maupun politik bagi Paslon Prabowo Gibran. Sementara itu, sentimen positif bisa menghampiri PDIP yang mengusung Ganjar Mahfud, di mana PDIP dianggap sudah memberikan dukungan kepada Jokowi dan keluarga. Namun ternyata berkesan dikhianati dengan Gibran yang alih-alih turut memenangkan Ganjar Mahfud, malah ikut kontestasi Pilpres bersama lawan. Konteks ini tentu bisa dikapitalisasi oleh PDIP guna meraup simpati masyarakat pemilih. Terlebih PDIP mengatakan tetap menghormati dan mendukung Jokowi meski dirasakan sakit. Sudah diprediksi banyak orang dan pengamat bahwa Paslon Prabowo Gibran merupakan pasangan yang rentan. Selain karena figur Gibran yang baru memiliki portofolio menjabat wali kota Solo selama 2 tahun, tapi juga proses pertunangan yang penuh drama, dadakan dan kontroversi. Konsekuensinya, pasangan ini akan mendapat penurunan elektabilitas dibanding posisi hasil survei Prabowo sebelumnya. Terlebih, swing voter yang tadinya bersikap menunggu, kini sudah mendapat pandangan setelah figur paslon mulai terformulasi. Dari beberapa hasil survei terakhir, pasangan Ganjar Mahfud sepertinya paling banyak mendapat penambahan. Begitupun pasangan Anies Amin, meski kecil. Sementara Paslon Prabowo Gibran mengalami penurunan. Apa sebabnya? Tidak lain karena kontroversi yang menimbulkan sentimen negatif terhadap pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju tersebut. Dari hasil survei Kompas Senin kemarin disebutkan sebanyak 60% responden menyatakan Gibran cawapres adalah bentuk dari politik dinasti. Sementara 24% menyatakan tidak. Dalam pandangan publik secara umum, politik dinasti itu berkonotasi negatif. Namun demikian tidak semua responden memaknai politik dinasti itu negatif. Pada pertanyaan berikutnya, 47% responden menyatakan politik dinasti menghalangi hak orang dalam berpolitik, sedangkan 41% menyatakan tidak. Artinya, setidaknya ada sekitar 23% dan 60% yang menyatakan politik dinasti tersebut bukanlah hal yang negatif. Survei ini menjadi catatan penting bagi Paslon Prabowo Gibran bahwa terdapat resistensi atau sentimen negatif dari publik sekitar 37% yang menyatakan tidak suka karena dianggap politik dinasti. Persentase ini berpotensi bertambah. Mereka yang tidak suka bukan hanya menganggap politik dinasti, tapi ada pula pendukung atau relawan yang tidak mempersoalkan politik dinasti, tapi melihat langkah Gibran sebagai pengkhianatan dan menciderai kepercayaan mereka kepada Jokowi dan Gibran. Sentimen negatif ini juga banyak narasinya berseliweran di lini masa medsos. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.